tulang punggung perekonomian Indonesia. Sebutan itu tidak berlebihan jika kita melihat fakta bahwa UMKM merupakan penyumbang terbesar nilai pendapatan domestik bruto atau PDB. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB. Detailnya, pada tahun 2024, UMKM berkontribusi sebesar 61,07% terhadap PDB Indonesia, atau sebesar 8,573 triliun rupiah. Jumlah UMKM di Indonesia pada akhir 2024 mencapai 64,2 juta unit usaha. Jumlah itu tentunya tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, sehingga dampak positifnya pun ikut merata. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, UMKM dapat menyerap 97% tenaga kerja Indonesia, serta menggerakkan ekonomi lokal melalui berbagai jenis usaha, mulai dari usaha yang bergerak di bidang produk harian rumah tangga, jasa, hingga pertanian dan perikanan. Di tengah perkembangan yang cukup signifikan, UMKM menghadapi tantangan tersendiri untuk bersaing dengan produk dari luar negeri. Untuk itu, Komisi 6 DPR RI mendorong adanya standarisasi produk-produk UMKM untuk menjaga konsistensi kualitas produk UMKM. Sehingga tujuannya UMKM kita yang ada di Indonesia yang sekarang sudah mulai booming ini mampu bersaing tidak hanya lokal, mampu bersaing tidak hanya sesama tetangga, tapi bersaing dengan internasional global. Nah, karena mau bersaing untuk global, maka diperlukan standarisasi tadi, kelayakan untuk dikonsumsi secara standar internasional. Penerapan Standar Nasional Indonesia atau SNI bagi pasar tradisional dan pelaku UMKM merupakan salah satu upaya meningkatkan daya saing produk lokal. Ini masih relatif kecil yang sudah ditangani oleh BSN atau SNI, dan bahkan ini masih ada tugas daripada SNI me-SNI-kan pasar tradisional yang sekarang ini jumlahnya ada sekitar 15.000, tapi SNI-nya baru tidak lebih dari 60 pasar tradisional. Isu standarisasi menjadi sorotan karena banyak pelaku UMKM yang merasa kesulitan memenuhinya karena faktor biaya maupun kurangnya pemahaman. DPR konsisten mendorong adanya solusi terobosan pemerintah dalam proses standarisasi.
Selamat malam saudara, Indonesia Bicara kembali hadir menjumpai Anda malam hari ini bersama saya Herdina Suherdi. Saudara, generasi muda tentunya memainkan peran krusial dalam demokrasi di Indonesia, khususnya demokrasi digital dengan memanfaatkan teknologi untuk partisipasi politik, menyuarakan aspirasi dan juga mengawal jalannya pemerintahan. Namun, demokrasi digital juga menghadapi sejumlah tantangan, termasuk diantaranya adalah literasi digital agar bisa berdampak positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Malam hari ini Indonesia Bicarakan mengangkat tema generasi muda dan demokrasi digital. Kami sudah mengundang sejumlah narasumber dan sudah bergabung secara daring. Langsung saja saya akan sapa, sudah ada Wasisto Raharjo Jati, peneliti politik BRIN, kemudian ada Enda Nasution, pengamat media sosial, dan Astrid Wen, seorang psikolog. Selamat malam Mas Wasisto, Bang Enda, dan juga Mbak Astrid. Selamat malam Mbak Erdi dan Bang Enda, Mbak Astrid. Baik, terima kasih sudah kembali bergabung di Indonesia Bicara. Pertama-tama saya ingin ke Mas Wasisto terlebih dahulu. Ketika kemudian kita melihat dinamika demokrasi di tanah air belakangan ini, bagaimana Anda melihat demokrasi Indonesia saat ini? Ya, sebenarnya kalau kita melihat demokrasi Indonesia itu, kalau berkaca dari berbagai macam hasil survei, itu memang menunjukkan tren menurun, utama dari tren ekspresi berekspresi, kemudian kebebasan berpendapat, dan juga partisipasi dalam kehidupan publik. Jadi memang tiga indikator ini yang menjadi concern sebagian besar lembaga survei terhadap kualitas demokrasi kita. Nah, dari semua itu pula yang paling penting itu adalah belum adanya platform yang itu mengakomodasi partisipasi anak muda. Jadi kalau kita lihat selama ini kan pemaknaan politik anak muda itu cenderung formal legalistik dan belum mencapai ke level yang lebih substantif. Jadi memang demokrasi kita dalam tanda kutip masih menjalankan proses-proses prosedural, tapi masih alpa terhadap proses yang lebih deliberatif. Misalnya proses akomodasi kepentingan semua anak muda atau aspirasi anak muda. Jadi inilah yang menjadi concern sebagian besar anak muda saat ini, Mbak Herdi dan pemirsa TVRI. Ke Bang Enda tadi kalau tanggapan dari Mas Wasisto bahwa partisipasi publik terutama generasi muda sepertinya belum terlalu maksimal. Tapi bagaimana kalau kita melihat dari pengamatan Anda di media sosial? Kita tahu generasi muda begitu dekat dengan dunia maya, dengan generasi, dengan perkembangan digital terutama media sosial. Anda melihatnya seperti apa? Ya, memang terasanya seperti itu ya, bahwa anak muda ini tadi kalau bahasanya Mas Wasis lebih ke prosedural ya, padahal kan sudah ada partai anak muda ya, tapi masih tetap juga kayaknya belum terakomodasi gitu. Tapi memang ini perlu kita cermati ya, kalau saya mulai dari mungkin turut balik ke belakang 2008 kalau kita bicara soal digital, saya 2004 bahkan, saya waktu itu dari dunia blog, rasanya pertama kali saya pernah bikin blog namanya Blog Pemilu 2004 waktu itu. Partai politik belum ada yang perhatian ke internet, kandidat juga belum ada, media sosialnya juga sebenarnya belum ada pada saat itu gitu ya. Nah tapi bermaju sekitar 20 tahun sekarang, memang kok rasanya kita nggak punya platform politik yang tersedia secara digital gitu ya. Tahun 2011, 2012 saya pernah buat namanya sebuah situs politikana.com. Itu maksudnya juga untuk kita bicarakan politik dalam sebuah platform yang available untuk semua orang gitu. Sampai sekarang kalau kita cermati platform-platform digital ini yang tersedia ya di media sosial, tapi nggak ada yang punya fungsi khusus yang memang didesain untuk kita berdiskusi secara politik gitu. Nah tapi secara umum kalau kita nggak bisa menafikan lah ya peran anak muda dalam dunia politik menurut saya, walaupun mungkin secara demokrasi tidak terlalu punya efek seolah-olah gitu ya, tapi kan dalam berbagai kesempatan berhasil menggagalkan sebuah keputusan, misalnya berhasil menunda
menunda sebuah undang-undang jadi terdelay misalnya gitu ya. Jadi kita nggak bisa menafikan peran anak muda, apalagi dalam bentuk koordinasi dan informasinya secara digital gitu. Cuma memang kita tuh nggak terorganisir kalau menurut saya. Jadi ada banyak aktivis, ada banyak suara-suara lantang, tapi nggak ada follow up-nya gitu. Kita nggak pernah mengorganisir diri kita sendiri untuk kemudian menjadi sebuah kekuatan. Saya nggak tahu itu by design, atau saya nggak tahu itu karena kepikiran, tapi ada banyak suara-suara yang bagus menurut saya, baik dari berbagai kalangan gitu, tapi kemudian kita lupa untuk mengorganisir diri. Jadi kalau kita bilang, ini ada partai politik gitu ya, partai politik punya organisasi, punya rencana, punya objektif gitu. Nah, civil society ini sayangnya nggak pernah punya itu. Civil society ini loose aja gitu. Civil society ini nggak punya identitas, nggak punya solidaritas, nggak punya loyalitas. Dan ketika ada sebuah objektif, mudah-mudahan tidak terjadi ya, tapi kayak seperti yang sekarang kita punya di 17+8. Mudah-mudahan ini ada yang follow up terus, ada yang ngejar terus gitu. Karena kalau nggak, ya udah ini lagi ramai sekarang dibicarakan, setelah itu kita lupa lagi gitu. Nah, jadi memang entah itu karakteristik anak mudanya, atau mungkin harusnya bisa dibantu juga dengan teknologi digital, tapi kita perlu mengorganisir diri sih untuk kemudian tidak dianggap sebagai sebuah corong sesaat aja, tapi memang akhirnya menjadi sebuah kekuatan politik yang punya dampak gitu. Iya, artinya bersuara sesaat tapi kemudian lupa untuk menjaga begitu ya. Ya, baik. Saya ke Mbak Astrid. Mbak Astrid, kalau kita melihat generasi saat ini itu kan mungkin berbeda dengan generasi muda di 10 tahun apalagi 20 tahun yang lalu begitu. Bagaimana Anda melihat generasi muda saat ini? Apakah mereka itu cukup maksimal atau cukup memainkan peranannya dalam demokrasi di Indonesia? Akibat kejadian yang ya masih berlangsung ya hingga saat ini ya, kejadian yang demo ini sebenarnya yang mengesankan sebenarnya memang kita menjadi tahu ya generasi muda saat ini bagaimana mereka menyuarakan suaranya. Kalau tidak ada kejadian ini kan tidak begitu terlihat peningkatan awareness anak-anak muda terhadap politik ya. Dan memang generasi anak muda yang saat ini secara karakter kan mereka sangat menyenangi work-life balance, mereka menyenangi hidup yang baik, kesejahteraan, ada keterbukaan, empati mereka juga jauh lebih besar, dan mereka pasti shock sih melihat seperti kenaikan pajak gitu ya. Itu bisa langsung terpengaruh ke hidup mereka karena mereka kadang kan mereka banyak sekali kaget ya dengan mereka sudah sekolah tinggi lalu di luar negeri mereka punya pekerjaan dengan penghasilan yang baik sekali, begitu pulang ke Indonesia mereka shock dengan kenyataannya. Jadi kemampuan berpikir kritis mereka nih berjalan. Bagaimana bisa gitu ya? Nah, yang mengesankan dari generasi Z, gitu ya, Gen Z ini, mereka lebih secure, lebih aman daripada generasi yang sebelumnya. Artinya, sebenarnya kalau di generasi Gen Z itu, kalau dimarahin atau ditekan atau mendapatkan situasi yang sulit, mereka tidak mengambil secara subjektif, tetapi mereka tetap bertanya kenapa? Kenapa? Jadi tetap bertanya, jadi nggak terluka, tetapi mencoba tetap mencari tahu kenapanya. Nah, di beberapa negara lain, ketika anak-anak muda ini mendapatkan kesulitan, situasi finansial negara yang sulit, Gen Z ini kan sangat jauh lebih mudah menguasai teknologi. Maka bermunculanlah aplikasi-aplikasi teknologi, kemajuan teknologi yang mendukung literasi finansial mereka. Sehingga dugaan saya sebenarnya jika awareness ini terus naik dan minat anak muda terus dibangun, maka ini tinggal nunggu waktu akan ada
gerakan-gerakan dari anak muda untuk mendukung proses komunikasi, keterbukaan, mendukung pemerintah, mendukung rakyat. Itu aplikasi atau teknologi-teknologi akan semakin mendukung hal tersebut. Jadi sebenarnya menurut saya baik sekali, dan anak-anak muda ini perlu mendapatkan pemimpin-pemimpin yang mau terbuka dengan mereka. Karena sebenarnya mereka sangat open terhadap masukan dan berdiskusi bersama. Saya ke Mas Wasisto lagi. Kalau kita melihat bahwa sekarang ini sudah ada media sosial, meskipun tadi menurut Bang Enda itu belum ada platform khusus yang bicara soal politik begitu, tapi ada media sosial yang mungkin juga cukup mewakili suara dari generasi muda, terutama Gen Z. Bagaimana Anda kemudian melihat tantangan dan juga peluangnya kalau kita bicara demokrasi digital ini bisa semakin memperkuat demokrasi di Indonesia? Ya. Jadi begini Mbak Yandi dan pemirsa TVRI, anak muda ini kan dihadapkan pada dua kutub yang berbeda. Di satu sisi mereka sangat antusias terhadap dunia politik, tapi mereka juga berhadapan dengan situasi realistis dengan tuntutan sosial yang selalu tinggi. Jadi kalau kita bisa melihat memang adanya dilema yang dihadapi anak muda di dunianya sendiri-sendiri, itu yang membuat kenapa mereka itu agak setengah hati kalau dalam mewujudkan dalam bentuk nyata. Nah, dalam hal ini kan kita bisa melihat gerakan anak muda ini antara apakah mereka akan berkembang menjadi gerakan kolektif atau gerakan yang terpersonalisasi. Nah ini yang selalu menjadi pola umum gerakan anak muda selama ini. Jadi kalau kita lihat memang di sosial media sudah menyediakan platform-platform yang kolektif ya, misalnya Change.org atau misalnya situs-situs fundraising atau crowdfunding lainnya. Cuman itu tadi, untuk mewujudkan suatu tujuan, mereka cenderung membutuhkan masa yang lebih banyak. Dan disinilah kemudian seringkali ada kecenderungan untuk mempersonalisasi gerakan. Misalnya muncullah kelompok atau aktor intelektual yang mereka anak muda, si A, si B, si C misalnya, yang itu kemudian justru malah membelokkan arah gerakan itu. Jadi memang disinilah kita perlu melihat secara kritis ya gerakan anak muda ini. Apakah mereka kemudian dalam dunia demokrasi digital ini menjadi semacam selektivisme, jadi aktivisme yang sekedar mengklik petisi kemudian selesai, atau mereka kemudian juga turun ke jalan, tapi dengan resiko ada kecenderungan untuk mempersonalisasi gerakan itu menjadi gerakan yang itu kemudian menaikkan aktor tertentu menjadi tokoh-tokoh baru di anak muda. Seperti itu, Mbak. Saya ke Bang Enda. Bang Enda, tadi saya sudah tanyakan ke Mas Wasisto, apa kemudian peluang dan tantangannya. Tapi kalau menurut Anda sendiri dengan perkembangan teknologi digital saat ini, bahkan sekarang sudah ada AI juga ya, yang kerap kali digunakan misalnya untuk kemudian memframing sesuatu gitu. Bagaimana plus dan minusnya, serta ataupun kemudian tantangan yang harus diantisipasi oleh banyak pihak dengan perkembangan teknologi digital ini bagi demokrasi? Ya, jadi kalau boleh saya ambil sedikit kesimpulan awal ya, sebenarnya teknologi digital ini ujungnya sebagai tools-nya aja gitu. Tetap harus ada teman-teman dalam tanda kutip ya aktivis yang harus bergerak gitu, karena mungkin akan bisa dimudahkan. Sebagai contoh misalnya kalau kita membuat kampanye sekarang, kalau zaman sebelum ada teknologi digital, mungkin butuh berbulan-bulan untuk kita bisa ketemu dengan orang tertentu, bisa meraih orang jutaan orang. Kalau sekarang mungkin dalam hitungan hari itu sudah bisa dilakukan karena kehadiran teknologi digital. Soal awareness harusnya sudah tidak jadi masalah ya. Dalam waktu singkat, misalnya sebagai contoh ya seperti kemarin lah ya. Dalam waktu singkat jutaan orang tahu apa sih permasalahannya. Dalam waktu singkat juga ketika sudah ada yang merangkum dan merecap soal tuntutan, apalagi sudah ada semacam brandingnya dalam menggunakan 3 warna, triton atau two-tone, itu juga langsung beredar, langsung bisa diadopsi juga. Jadi memang teknologi digital sebagai sebuah platform ini sangat bagus untuk mendistribusikan informasi. Dan faktor yang kedua yang masih kurang menurut saya adalah bagaimana caranya mengkoordinasi aksi yang nyata.
gitu ya. Nah, aksi yang nyata ini apa? Nah, itu yang harus kita definisikan lagi. Yang paling konkret sebenarnya adalah pengumpulan dana. Tapi seringkali dalam konteks Indonesia seringkali ini pengumpulan dana juga jadi masalah gitu ya. Tapi kalau boleh sedikit cerita zaman dulu, kenapa kemudian teknologi digital dan media sosial ini dulu menjadi sebuah harapan yang besar ya. Tahun 2009 kalau kita boleh tarik balik awal-awal kehadiran media sosial, salah satunya juga muncul gara-gara adanya kasus hukum. Waktu itu ada Prita Mulyasari, ada gerakan koin keadilan yang kebetulan saya dan teman-teman lakukan, dan kita lakukan pengumpulan uang dalam bentuk koin terkumpul sampai 700 juta rupiah, semuanya menggunakan platform digital, menggunakan media sosial, dibantu oleh teman-teman media juga pada saat itu gitu ya. Jadi kita sudah pernah melakukan itu menjadi sebuah kekuatan yang konkret. Nah, masalahnya sekarang memang harus ada yang nggak bisa jadi masa mengambang terus menerus, harus ada yang menjaga dan harus ada yang mengerjakan tugas-tugas back office-nya lah gitu ya, aktivis-aktivis yang jangan cuma mau orasi di depan masa, tapi harus ada yang mau bikin rencana dan menjaga, memastikan agar rencana-rencana ini milestone-nya tercapai, misalnya menentukan objektifnya tercapai. Cara paling gampang ya tadi sama Mbak Asil sudah disampaikan, kita sudah punya tuntutan nih 18+7. Ini siapa yang akan bisa memastikan, atau teman-teman yang sudah berkelompok aja kemarin ini kan juga terjadi kalau nggak salah secara informal ya, isi ini ngeteng si ini gitu ya, terjadilah sebuah rangkuman itu gitu. Orang-orangnya udah ada, nah tinggal ayo berkumpul, entah namakan sesuatu apa gitu, jangan takut kemudian dianggap seolah-olah mengklaim atau apa, tapi kemudian punya sebuah program kerja agar memastikan bahwa si tuntutan ini tercapai semua misalnya gitu, dalam waktu sudah ada deadline-nya juga gitu. Nah, saya sebelum kita minggu bahas, depan kita sudah sibuk lagi tadi dengan Gen Z yang mungkin masalahnya adalah masalah keseharian, mungkin ada masalah sekolahnya, ada masalah relationship, dengan berbagai masalah yang dihadapi begitu ya, finansialnya, akhirnya kita lupa dan apa yang tadi, makanya harus ada orang yang menjaga itu. Baik, sebelum kita bahas lebih jauh, kita akan mengupdate terlebih dahulu. Ini ada informasi terkini terkait dengan putusan sidang etik dari pengemudi kendaraan taktis atau rantis, yaitu Bribka Rohmat, yang hari ini menjalani sidang etik yang digelar oleh Divisi Propam Polri, dan ini terkait dengan pelanggaran dalam kasus menabrak seorang pengemudi ojek online pada saat aksi demonstrasi beberapa hari yang lalu. Kita akan ikuti bersama. Dan Yondes tanpa memperhatikan posisi sehingga mobil rantis keluar dari formasi yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. B. Fakta yang meringankan. 1. Terduga pelanggar dalam persidangan bersikap sopan, jujur, dan kooperatif. 2. Terduga pelanggar belum pernah melakukan pelanggaran disiplin, kode etik maupun tidak pidana. 3. Adanya surat keterangan rekomendasi penilaian layak dipertahankan menjadi anggota Polri tertanggal 3 September tahun 2025 dari Dansat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol Enik Marianto SIK MSI. 4. Saat peristiwa Unras tanggal 28 Agustus tahun 2025, terduga pelanggar terkena gas air mata sehingga membuat mata terduga pelanggar perih dan tidak dapat melihat dengan jelas, serta adanya lemparan batu, petasan, dan kayu ke arah mobil. 5. Terduga pelanggar hanya menjalankan perintah dari Kompol Kosmas Gai untuk terus maju. Selaku bawahan melaksanakan tugas perintah atasan bukan atas keinginan sendiri.
bahwa dari keseluruhan penilaian maupun pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan KKIP ini, maka sesuai dengan mandat pasal 63 ayat 1 Perpol nomor 7 tahun 2022 mengamanatkan dalam menjatuhkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri didasarkan pada keyakinan Komisi Kode Etik Polri yang didukung sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah bahwa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri benar-benar terjadi dan terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran sehingga sesuai dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, maka komisi berpendapat persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat 1 Perpol nomor 7 tahun 2022 telah terpenuhi sehingga secara sah hukum bagi komisi untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi. Silakan berdiri, pakai baretnya. Sikap sempurna. Memutuskan Rohmat Bribka NRP 75060818 Bamin Silok Siop Detasemen D Satbrimob Polda Metro Jaya. A. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 1. Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 4 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah janji jabatan dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia junto. Setiap pejabat Polri dalam etika kenegaraan wajib menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan, ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 2. Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah janji jabatan dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia junto. Setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara profesional, proporsional dan prosedural. 3. Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 8 huruf C angka 1 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah janji jabatan dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia junto. Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib menaati dan menghormati norma hukum. B. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi bersifat etika, yaitu A. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B. Kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKIP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. 2.
sanksi administratif, yaitu A. Penempatan pada tempat khusus selama 20 hari terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2025 sampai dengan 17 September tahun 2025 di ruang Pasus Biro Propos di Propam Polri. B. Mutasi bersifat demosi selama 7 tahun sesuai dengan sisa masa dinas pelanggar di institusi Polri. Demikian putusan sidang komisi ini dibuat dan sebagai tanda sahnya selanjutnya ditandatangani oleh para anggota komisi pada hari tanggal tersebut di atas. Wakil Ketua Komisi selaku Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri, Kombes Pol Heri Setiawan SIK MH, anggota AKBP Endang Werdeningsih SHMH, anggota AKBP Christian Tonato SOS MH. Apakah saudara menerima atau banding? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang mulia Ketua Pimpinan Sidang Etik Polri, izinkan kami mengajukan dan mengizinkan berkenanan kami untuk menyampaikan curahan hati. Terima kasih yang mulia. Kami sudah melaksanakan tugas menjadi anggota Polri selama 28 tahun. Selama ini kami tidak. Ya, saudara, demikian tadi kita saksikan bersama sidang etik yang digelar pada hari ini oleh Divisi Propam Polri yang memutuskan bahwa Bribka Rohmat terbukti melakukan pelanggaran dan dijatuhkan sanksi, yaitu penempatan pada tempat khusus selama 20 hari dan juga mutasi yang bersifat demosi selama 7 tahun. Bribka Rohmat adalah pengemudi kendaraan taktis atau rantis yang menyebabkan pengemudi ojek online yaitu almarhum Alvan Kurniawan meninggal dunia. Sebelumnya kemarin sidang etik juga digelar dan memutuskan bahwa Kompol Kosmas yang duduk di sebelah kemudi juga dikenakan sanksi yaitu pemberhentian dengan tidak hormat. Kami akan kembali nanti untuk memperbincangkan tema Dialog Indonesia Bicara malam hari ini, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Saudara, tetaplah bersama kami. Indonesia Bicara akan kembali sesaat lagi. Anak-anak 45 derajat menghadap antara gigi dan gusi. 2 kali kita menyikat gigi setiap hari. Kalau udah boleh goyang-goyang gitu tuh bisa dibenang. Saya masa nyobain gigi. Andai saja aku punya kain batik dan kebaya yang indah. Indonesia punya banyak cara unik dalam menjaga kebersihan gigi. Program musik bernuansa Islami, syair dan lirik penuh makna, senandung khas Timur Tengah. hatiku warnia bulbul wahannina bihusni sawku Irama Gambus, setiap Kamis pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan kita sambung kembali perbincangan terkait dengan tema kita malam hari ini yaitu generasi muda dan demokrasi digital. Saya akan kembali berbincang bersama dengan narasumber kami malam hari ini ada Mas Wasisto, Bang Endang Nasution dan juga Mbak Astrid Wen. Mbak Astrid, tadi kita sudah berbincang sebelum jeda bahwa
Mas Wasis maupun Bang Enda menyebut sebaiknya harus ada yang menjaga begitu ya di media sosial. Kalau Anda melihat bagaimana kemudian euforia yang ada di media sosial ini berbanding lurus dengan suara-suara yang ingin disuarakan terutama oleh generasi muda saat menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPR misalnya. Karena kita juga melihat ketika kemarin beberapa waktu yang lalu atau beberapa hari yang lalu itu malah kemudian mengundang reaksi yang berbeda begitu dari warga lainnya. Jadi memang kan yang kemarin itu baru permulaan ya Mbak. Permulaan kita melihat bahwa pergerakan digital ini memberikan pengaruh. Memang kalau tadi dengar dari Mas Wasis dan Mas Enda juga belum bisa dibilang berbanding lurus gimana ya, langsung signifikan gitu. Karena ini kan apa yang menjadi aspirasi mereka itu masih di dalam proses. Justru tadi tantangannya adalah aspirasi ini kemudian mulai masuk ke dalam struktur organisasi, mulai masuk dijaga komitmennya, atau terus dibantu perhatiannya terfokus pada kemajuan bangsa gitu ya, pada kemajuan orang-orang Indonesia, kesejahteraan orang-orang Indonesia. Jadi memang ketika generasi para pemimpin saat ini yang tentu lebih banyak experience-nya bisa menunjukkan dorongan rasa percaya terhadap kebiasaan mereka, dukungan terhadap macam-macam solusi yang mereka tawarkan, justru akan semakin membantu mereka merasa bahwa oh ternyata bisa ya kita memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan bangsa kita. Kalau dulu kita pernah dengar hashtag kabur aja dulu gitu ya. Ternyata dari pergerakan teknologi ini kan kita melihat ya, oh anak-anak muda yang di luar Indonesia ternyata hatinya masih ke Indonesia gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau tarik anak-anak muda yang pintar-pintar gitu ya, semuanya teknologinya baik, mereka. Jadi kita memang perlu merangkul mereka gitu. Jadi kita memang akhirnya perlu memikirkan sistem komunikasi yang lebih langsung, lalu gerakan-gerakan yang juga lebih praktikal gitu ya. Jadi akhirnya membantu generasi muda merasa, ini nih negara gitu ya, Indonesia yang aku cintai banget gitu, karena mereka mendengarkan suara kami gitu. Jadi penting sekali para pemimpin-pemimpin menunjukkan bahwa kita layak dipercaya dan kita terbuka untuk mendengar masukan mereka. Bang Enda, itu seharusnya mengambil peran siapa? Peran merangkul tadi anak-anak muda yang punya pemikiran lebih maju, kemudian juga menyuarakan pemikirannya secara positif di media sosial. Itu seharusnya siapa yang mengambil peran? Bang Enda, audionya sepertinya belum diaktifkan. Saya rasa mungkin harusnya dari DPR lagi ya, sebagai wakil rakyat ya. Kalau kita bicara soal civic engagement misalnya gitu ya, atau partisipasi publik, kan kalau kita bicara jalur formal ya harusnya lewat DPR. Nah permasalahannya adalah siapa sih dari kita yang pernah kontak atau tahu minimal tahu siapa sih wakil kita di DPR gitu ya. Sayangnya kan itu juga informasi yang nggak terlalu umum gitu. Dan kalau kita cek website DPR, itu juga nggak semua punya akun sosmed misalnya, akun sosial media, atau misalnya WhatsApp-nya misalnya, mungkin juga dengan alasan sendiri juga ya, karena mungkin kalau terlalu gampang diraih jadinya malah jadi masalah juga buat para anggota DPR ini. Tapi di luar itu saya rasa memang, saya sih merasa gini, kalau sebagai sebuah, let's say saya masih Gen Z lah sekarang gitu ya, saya merasa ada permasalahan nih dengan saya. Apalah misalnya saya susah nih cari rumah gitu ya, atau kok transportasi publik saya kok nggak enak banget ya misalnya gitu, atau aturan-aturan yang dibuat, karena gini, banyak hal yang disebut dengan politik itu kan hubungannya dengan kebijakan atau peraturan tidak hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat lokal. Susah cari sekolah, susah cari kerja misalnya.
Sekarang saya minta atau saya mau protes gitu, atau saya mau sampaikan pesan ini. Kalau kembali sebenarnya dalam konteks politik, kalau saya satu orang doang juga mungkin nggak didengar ya, karena kan apa istilahnya, sebuah filter terhadap apakah sebuah isu ini penting atau enggak juga terlihat dari berapa banyak orang yang menyuarakannya gitu ya. Sehingga kalau saya punya isu, harusnya saya berhasil mengumpulkan teman-teman saya untuk kita yuk bicara sama bareng-bareng, kita ngomong sama anggota DPR kita, tolong dong diperjuangkan bang gitu, tolong dong diperjuangkan mbak gitu ya. Dan saya pengen lihat ada hasilnya, jangan cuman udah disampaikan terus nggak ada hasilnya lagi. Nah, ini sebenarnya bisa dibantu lewat teknologi digital gitu, apakah lewat WhatsApp, lewat sosmed, lewat live stream. Jangan cuma pas kampanye aja kemarin live stream di TikTok, live stream di Instagram, tapi begitu udah selesai kampanyenya, pilpres sudah selesai, pileg sudah selesai, komunikasinya udah deh nanti lagi aja, kita batasin aja gitu ya. Nah ini yang saya rasa kalau kembali toolsnya sudah ada, teknologi digital sebagai sebuah tools sudah ada, mempengaruhi juga kok kita ya. Artinya mungkin orang yang dulu males ngomong, sekarang lewat Zoom seperti ini aja juga mungkin bisa dilakukan kok. Misalnya ya, kalau saya jadi wakil rakyat, mungkin saya buat Zoom nih tiap hari Kamis malam misalnya gitu. Siapa aja boleh datang, siapa aja boleh ngomong gitu. Jadi nggak ada alasan. Nah ini di sisi lain ya, saya rasa kita harus fair juga. Nggak ada alasan juga buat si Gen Z-nya, anak mudanya ini juga untuk bilang bahwa saya nggak pernah didengerin, saya nggak ada tempat untuk bicara. Soalnya sebenarnya ada gitu. Jangan-jangan nanti sudah tersedia teknologi digitalnya, Gen Z-nya juga males-malesan ya untuk bicara, untuk memperjuangkan haknya, untuk juga, dan jangan cuma haknya dia doang gitu. Kita juga harus lihat sekeliling kita kan gitu, ada ketidakadilan yang terjadi, kita juga harus turun dan lain sebagainya. Jadi saya rasa memang kalau tadi pertanyaannya siapa yang harus menerapkan, kalau memang ada sebuah, let's say, ini saya sambil baca-baca ya, kalau di Taiwan tuh ada namanya V-Taiwan, ada menteri digital, jadi bukan menteri komunikasi digital, tapi menteri digital. Menteri digital itu kerjanya jangan cuma informasi ke publik, ngurusin izin ASP, telekomunikasi, jangan cuma itu, tapi gimana caranya, mungkin kita kasih KPI baru nih ke Menteri Komdigi, gimana caranya memanfaatkan ruang digital ini untuk kemudian sama-sama kita membangun demokrasi digital yang lebih hidup gitu. Nah itu kita kasih aja tuh tugasnya ke dia, mudah-mudahan bisa dikerjakan, dan jadi tugasnya jangan cuma sekedar teknologi untuk teknologi aja, tapi kita arahkan agar si teknologi digital ini bisa digunakan dengan lebih optimal lagi untuk kepentingan demokrasi kita gitu. Mas Wasis, kemudian bagaimana partai politik, sejauh mana peranannya? Terutama kalau kita melihat menyuarakan aspirasi rakyat yang pada saat kampanye itu tentu begitu ditampung gitu ya. Tapi tadi kan seperti juga kata Mas Enda, lalu setelah terpilih sepertinya mulai ini. Bagaimana ini seharusnya partai politik mengambil peran itu, dan tadi kalau kita lihat di layar juga bahwa pimpinan DPR RI telah menerima perwakilan mahasiswa. Ya, sebenarnya kalau kita menarasikan aspirasi dan kepentingan itu kan harus sesuai dengan sesama generasi, Pak Herdi dan pemirsa. Jadi kalau yang kemarin kita lihat demo-demo yang itu lahir karena proses sosial media, harusnya yang menerima itu para politisi muda yang ada di Senayan, karena mungkin bisa satu irama, satu narasi, sehingga mereka bisa mewakili suara anak muda ke fraksinya, baru ke pimpinan DPR atau mungkin ke pemerintah yang lebih luas. Nah sayangnya di minggu kemarin yang kita lihat itu absen perwakilan anak muda yang jadi anggota DPR di Senayan terhadap aspirasi anak muda yang berdemo berjerit-jerit itu. Nah ini yang saya pikir menjadi semacam gap keterwakilan simbolis, bahwa memang partai politik itu merekrut beberapa anak muda menjadi anggota DPR, DPRD. Cuman ketika ada demo-demo yang digerakkan anak muda itu, mereka kemana gitu loh. Ini yang menjadi pertanyaan kuncinya. Idealnya mereka yang kemudian langsung berhadapan dengan para demonstran itu atas nama demokrasi ya, karena mereka satu generasi kurang lebih. Jadi ketika mereka menampung aspirasi dari para demonstran itu,
baru kemudian diteruskan ke level yang lebih struktural. Nah ini yang saya pikir hilang. Jadi saya pikir lalu kenapa kemudian anggota partai politik selama ini merekrut kader anak muda itu? Apakah memang untuk sekedar threshold atau seperti apa? Karena bagi kita semua peran-peran anak muda yang menjadi politisi di Senayan atau mungkin yang lebih struktural lagi, mereka adalah wakil anak muda yang di level formal. Harusnya mereka juga pekat dengan suara-suara anak muda yang sekarang ini menyerahkan di mana-mana. Daripada di sosial media, mereka harusnya lebih aktif dan interaktif seperti itu, Mbak Yerdi dan pemirsa. Ya, Mbak Astrid, pendekatan yang dilakukan itu harus seperti apa ya? Terutama untuk bisa mengambil hati generasi muda. Karena kita juga melihat misalnya setelah ada peristiwa kemarin itu, kemudian juga ada dampak positif yang kita lihat. Ada hashtag misalnya warga jaga warga. Di situ kita lihat bahwa DNA masyarakat Indonesia yang saling gotong royong itu masih ada, dan itu tercermin begitu ya, viral di media sosial, dan itu menjadi pemandangan yang menarik untuk kita lihat. Jadi kalau misalnya tadi ditanya mengomentari sebentar yang Mas Wasis katakan, karakter Gen Z yang menarik sebenarnya dari beberapa penelitian dilakukan, sebenarnya Gen Z anak-anak muda nggak suka jadi leaders gitu, karena mereka mengutamakan nilai-nilai work-life balance. Jadi kalau jadi leaders dianggapnya aduh nih stresnya makin tinggi. Padahal mereka sangat aware dengan kondisi mental health. Jadi sebenarnya mereka memang percaya sekali kalau kita yang jadi pemimpinnya, generasi-generasi yang sebelumnya jadi pemimpinnya. Tapi generasi yang kita tuh sebenarnya tinggal membantu mereka memang memperhatikan nilai-nilai kehidupan mereka gitu, memperhatikan work-life balance, memperhatikan adanya keterbukaan, memperhatikan bahwa ini fair enough ya dengan masyarakat gap rich and poor. Jadi mereka melihat ketika negara seimbang, ada perhatian terhadap kemanusiaan, terhadap green environment. Jadi ini memang karakter generasi yang berbeda. Dan kalau misalnya dipaksa untuk datang di kondisi nyata, harus ada lagi teknologi yang membantu mewadahi ini. Karena kita memang yang satu suka ketemu in person, yang satu suka ketemunya lewat teknologi. Jadi perlu ada memang akhirnya kan ketemu di tengah ya. Dan kita memang pemimpin-pemimpin, misalnya mungkin kalau di sini kan kita ingat Mas Enda zaman dulu Bapak Blok ya, Mas Enda gitu. Sekarang udah jadi Bapak Blok ya. Dulu masih anak muda juga. Tapi perlu sekali yang sebenarnya kita yang memang sudah lebih dahulu kita merangkul. Jadi kita memang kita memberikan experience kita supaya ada keterhubungan ada antara generasi yang sekarang dengan generasi anak muda. Itu Mbak Herdina, apakah saya menjawab? Baik Mbak Astrid. Dan kita masuk ke segmen terakhir. Ini saya mungkin ingin ada benang merah dari masing-masing narasumber. Bagaimana kemudian kita bisa mengambil pelajaran dan pembelajaran tentu saja yang untuk kedepannya semakin baik lagi gitu bagi demokrasi di Indonesia ini. Silakan yang pertama mungkin Bang Enda terlebih dahulu. Ya, rasanya sekarang kalau kita bilang demokrasi itu berdasarkan pada informasi dan pengetahuan yang kita miliki ya, karena kan setiap kali kita harus memilih seseorang, setiap kali kita setuju atau tidak setuju pada sebuah kebijakan atau tidak, semua berdasarkan informasi kan. Nah informasi ini sekarang udah nggak lagi susah harusnya. Kita harus bisa, kita available lah. Kita bisa tanya lewat sosmed, kita bisa cari di website, kita cari Google, kita cari AI lewat via AI. Harusnya informasi itu nggak jadi isu. Nah, harusnya demokrasinya juga tambah bagus gitu ya, tambah sehat gitu, karena lebih banyak lagi orang yang aware terhadap permasalahan. Harusnya juga berbarengan dengan tingkat literasi masyarakat terhadap informasinya, dan makin banyak orang yang mengerti, harusnya demokrasi kita jadi diskusinya tambah hangat dan hasilnya akan jadi tambah baik gitu. Nah, ada dua hal kalau menurut saya. Satu, teknologi digital sebagai sebuah tools itu sudah tersedia,
harusnya demokrasi kita jadi tambah sehat. Yang kedua memang secara generasional lah mungkin ya. Saya juga baru ingat lagi nih karena Mbak Astrid tadi sampaikan dan juga Mas Wasi sampaikan, harusnya juga makin banyak anak muda yang sekarang sudah terpapar dengan teknologi digital dari pada saat dia muda sekarang juga sudah menempati posisi-posisi strategis, harusnya juga sudah makin terbiasa dengan teknologi ini gitu. Jadi kalau saya sih berharap sebenarnya gini, kalau kita gini-gini aja harusnya ada sebuah peningkatan secara inkremental sedikit demi sedikit demokrasi kita, mudah-mudahan kalau tidak dirusak atau tidak ada yang mengganggu harusnya makin baik gitu ya. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya memang ada sebuah pengertian khusus dari pemerintah, dari kelompok-kelompok masyarakat, dari DPR untuk gimana caranya kita memaksimalkan lagi nih yang namanya teknologi digital supaya jangan cuma sekedar pertumbuhannya biasa-biasa aja. Kalau bisa ada peningkatan-peningkatan yang sifatnya lompat gitu ya, sehingga baik dalam skala nasional atau skala lokal, kabupaten, kota, media, dan mungkin provinsi terjadi civic engagement, sebuah partisipasi publik, sebuah proses demokrasi yang jauh lebih bermanfaat lagi, berdampak, dan ujungnya tidak terjadi disconnect, semua orang merasa terdengar, semua orang kalau ketika kita kalah suara ya kita kalah suara gitu ya, tapi setidaknya suara kita didengar dan kita nggak ngerasa bahwa ini pemerintah nih halusinasi atau nggak dengar kita sama sekali, karena itu akhirnya berakibat pada yang beberapa hari ini kita lihat orang nggak merasa didengar, akhirnya orang harus turun ke jalan, harus bakar-bakar gitu kan, padahal kalau selama ini didengar dengan baik harusnya tidak terjadi hal seperti ini gitu. Ke Mbak Astrid dan juga Mas Wasis, satu lagi, ini kan informasi sungguh sangat masif begitu ya, terutama di media sosial. Berikan tipsnya Mas, terutama bagi generasi muda agar tidak terjerat informasi yang hoax begitu. Bang Enda dulu. Bang Enda dulu ya sedikit. Berikan saya Mbak. Bagi generasi muda agar tidak terjebak hoax, karena kan sekarang ini marak informasi yang beredar. Singkat saja Mas. Ya, intinya sih kalau soal hoax saya rasa kita harus punya strategi ya. Dalam arti gini, iman yang paling rendah minimal kita tidak ikut membagikan informasi yang belum jelas. Itu udah paling rendah. Kalau kita masih ikut membagikan, rasanya udah kebablasan lah. Jam terbang kita di dunia maya nih bisa kita pertaruhkan gitu ya. Tapi kalau bisa ada informasi atau kita masih punya keinginan yang lebih luas, kita ikut ngecek ini informasi benar atau enggak. Tipsnya adalah kalau informasi ini beredar dan kemudian datang dari beberapa sumber, maka ada kemungkinan dia tingkat akurasinya lebih tinggi gitu dibandingkan hanya informasi yang datang dari satu sumber saja, dan terutama juga siapa penyebar sumbernya gitu. Kalau kita bisa sumber terpercaya, teman-teman media, teman-teman jurnalis atau orang-orang yang kita percayai memang punya kompetensi, maka kemungkinan besar informasinya walaupun tidak 100% ya, tapi itu informasi yang benar. Ya begitu ya. Mas Wasis, silakan closing statement untuk perbincangan kita malam hari ini. Jadi sebenarnya kalau kita melihat memang demokrasi digital itu membuka ruang partisipasi dan diskusi yang seluas-luasnya. Cuman di tengah banyak arusnya informasi sekarang ini kadangkala menimbulkan disrupsi, yang mana itu membuat ada yang itu satu suara, ada yang beda suara. Nah tadi menyambung yang dikatakan Bang Enda ya soal memilih tips agar kita tidak terpapar hoax atau enggak. Kalau di pengalaman saya itu, saya kadang menggunakan klasifikasi chat. Jadi grup-grup WhatsApp yang itu terindikasi ada postingan yang baru disinformasi atau mungkin misinformasi, saya lock. Tapi kalau grup WhatsApp yang isinya itu orang-orang yang kompeten di bidangnya, saya archive. Karena memang saya membagi klasifikasi itu berdasarkan preferensi kompetensi orang-orang yang ada di grup WhatsApp itu. Di dalamnya, ya? Jadi kalau saya masuk ke grup WhatsApp RT, RW yang isinya orang-orang bapak, ibu-ibu yang selalu membagikan itu, saya lock. Jadi tidak akan membuka itu sampai kemudian ada pengumuman penting misalnya rapat RT atau apa. Tapi kalau yang sifatnya informasi aktual, saya lebih condong membaca grup-grup WhatsApp yang itu isinya para akademisi, para orang yang berkompeten, itu saya selalu buka.
atau mungkin grup-grup kantor. Baik. Jadi seperti itu, Mbak. Kalau pengalaman saya. Baik, Mbak Astrid, terakhir singkat saja closing statement dari perbincangan kita, terutama terkait dengan tema kita malam hari ini, generasi muda dan demokrasi digital. Ya, jadi sebenarnya yang menarik dari Gen Z ini sebenarnya sudah sangat sesuai dengan Pancasila ya. Karena memang Gen Z sangat menyukai nilai-nilai kehidupan, jadi mereka sangat menyukai sekali dengan persatuan, kebersamaan, kemanusiaan, keadilan, sehingga keterhubungan itu di dalam digitalisasi itu sangat mereka sukai. Jadi kalau untuk anak-anak muda yang ingin punya semangat untuk menciptakan tools-tools untuk kita bisa ada tempat yang lebih terorganisasi, tempat yang lebih bisa menciptakan jalur komunikasi lebih baik dengan masyarakat kita, itu sangat baik sekali. Dan juga kalau kita mau baca-baca kita, cek juga sumbernya. Jangan lupa cek sumber, jangan lupa siapa sih nih yang ngomong, cari backgroundnya dan lihat apakah memang dia bisa kita jadikan contoh seperti itu. Baik, itu terima kasih Mbak Herdina. Baik, terima kasih Mbak Astrid, Bang Enda dan juga Mas Wasisto sudah berbagi sudut pandang di Indonesia Bicara malam hari ini. Semoga perbincangan ini bermanfaat tentunya bagi kita semua dan bisa menginspirasi terutama bagi generasi muda. Sekali lagi terima kasih dan selamat kembali beraktivitas. Selamat malam. Terima kasih Herdina, Mas Wasis. Thank you. Pamit, sehat selalu. Ya, dan saudara, ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Indonesia Bicara malam hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Herdina Suherdi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.